Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, oke, baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita, masih tetap membahas mengenai bab 3 ya. Nah, tujuan yang kita bahas juga masih tujuan yang keempat, dapat kamu perhatikan di sini yang bercetak tebal ya. Nah, yang kita bahas masih tetap mengenai pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Hanya saja yang kita bahas masih yang nomor 1, yaitu mengenai pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Nah, kita akan melihat ya potensi ekonomi maritim Indonesia. Nah, terutama mengenai faktor penyebab keanekaragaman hayati laut. Nah, adapun faktor penyebabnya, nah itu ternyata karena disebabkan oleh pertama, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa sehingga mendapat banyak cahaya matahari, ya. Nah, jadi cahaya matahari itu dapat menembus sampai ke dalam laut, ya, terutama ini khususnya laut dangkal. Nah, sehingga asupan energi matahari yang dapat menstimulan ya merangsang pertumbuhan laut mikro seperti fitoplankton itu boleh dikatakan sangat tinggi. Nah, sehingga tumbuhan fitoplankton tersebut boleh dikatakan sangat banyak, sangat subur. Nah, jadi tumbuh dengan subur di wilayah dengan banyak cahaya matahari ya. Nah, fitoplankton ini adalah dasar rantai makanan laut. Nah, fitoplankton nantinya akan dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton nantinya akan dimakan oleh ikan kecil. Lalu ikan kecil nantinya akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Nah, begitulah rantai makanan tersebut yang dipengaruhi oleh sinar matahari ya. Artinya sinar matahari di sini mempengaruhi tingkat kesuburan tumbuhan kecil di laut dan binatang-binatang mikro kecil lainnya sebagai sumber bahan makanan ikan. Nah, yang kedua, Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Nah, kaitannya di sini ya, aneka ragam hayati yang unik itu dapat berkembang di pulau-pulau yang saling terpisah tersebut ya. Jadi makhluk laut itu berkembang biasanya di tepian laut karena selain sinar matahari masih dapat menembus. Nah, selain itu juga ya nutrisi yang terdapat di tepian pulau ataupun yang berasal dari nutrisi yang mengalir dari sungai ya, muara-muara sungai. Nah, itu terdapat banyak di sekitar tepian-tepian pulau tersebut. Nah, akhirnya hayati laut akhirnya beraneka ragam mengikuti keunikan pulau tempat hayati tersebut berkembang. Nah, kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki banyak gunung baik di darat maupun di dasar laut. Nah, gunung-gunung ini itu kita ketahui itu banyak memuntahkan berbagai macam mineral ya, mineral-mineral penting dari perut bumi. Dan hal itu ya menyebabkan keanekaragaman hayati laut yang boleh hidup di sekitar pulau dengan gunung yang terdapat di wilayah tersebut yang banyak memuntahkan berbagai mineral penting tadi. Nah, kemudian Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Nah, itu kaitannya yaitu Indonesia merupakan pertemuan paparan Sunda dan paparan Sahul ya. Jadi di wilayah barat paparan Sunda, di wilayah timur paparan Sahul atau dangkalan ya, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, di antara kedua dataran tersebut terdapat laut-laut dangkal ya. Lalu di bagian tengah ya laut dalam. Nah, jadi hal itu yang mendukung keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Nah, baik, sekarang kita yang kedua akan melihat ya potensi ekonomi maritim Indonesia. Nah, ternyata potensi ekonomi maritim Indonesia itu mencakup beberapa kegiatannya. Yang pertama adalah kegiatan perikanan. Yang kedua, kegiatan pariwisata bahari yang mencakup penyelaman, aktivitas pantai, dan aktivitas pelayaran.
Nah, yang ketiga, potensi ekonomi lainnya yaitu mencakup energi terbarukan laut. Lalu, potensi lainnya mencakup transportasi laut. Lalu, potensi ekonomi lainnya mencakup kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas lepas pantai. Lalu yang terakhir, potensi ekonomi maritimnya yaitu berkaitan dengan kegiatan industri dan jasa maritim. Nah, untuk yang kegiatan perikanan ya, nah ini pemerintah telah menetapkan ada 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia ya. Nah, ini tentu bisa kamu lihat ya wilayah-wilayah pengelolaan perikanan negara ya yang sangat potensial, yang sangat banyak menyumbang hasil-hasil tangkapan yang dapat dikomersilkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri ya yang akhirnya mendatangkan devisa bagi negara. Nah, ini adalah 11 wilayah ya dapat kamu perhatikan. Nah, selain kegiatan perikanan, yaitu kegiatan pariwisata bahari. Nah, jadi mencakup yang pertama penyelaman. Nah, penyelaman di sini adalah kegiatan pengamatan terumbu karang. Ya, terumbu karang di kawasan Indonesia yang boleh dikatakan sangat kaya terumbu karang, ya. Nah, itu antara lain wilayah Buton dan Wakatobi, ya, di Sulawesi Tenggara. Lalu Biak dan Raja Ampat di Papua, serta Sika, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi wilayah-wilayah terumbu karang ini itu jelas memberikan keanekaragaman hayati terumbu karang yang tinggi yang dapat dijadikan sebagai objek wisata ya untuk diamati proses perkembangannya, keindahan warna-warni dari pertumbuhan dan keberadaan dari terumbu karang tersebut. Nah, kemudian yang kedua aktivitas pantai. Aktivitas pantai ini ya dia berpotensi sebagai wisata bahari, di mana aktivitas pantai ini ya di Indonesia cukup banyak, antara lain kawasan pantai Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Lombok dan Bali ya. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga aktivitas pelayaran. Nah, sejak 2009 pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan Sail Indonesia ya yang bertaraf internasional, di mana tujuannya itu agar wilayah-wilayah Indonesia dapat lebih dikenal wisatawan mancanegara. Nah, aktivitas pelayaran yang diselenggarakan itu antara lain ada Sail Bunaken, pelayaran Bunaken 2009, baru Sail Banda 2010, lalu Sail Wakatobi Belitung 2011, Sail Morotai 2012, Sail Komodo 2013, Sail Raja Ampat 2014, Sail Tomini 2015 dan Sail Selat Karimata 2016 ya. Nah, oke. Lalu sekarang kita lanjutkan ya potensi ekonomi lainnya yaitu berkaitan dengan kegiatan energi terbarukan laut. Jenis potensi energi terbarukan dari laut itu antara lain energi arus laut yang terdapat di kawasan timur Indonesia. Energi angin laut itu terdapat di Jawa, Papua, dan Sumatera Barat. Lalu energi gelombang ya, ini terdapat di kawasan selatan Jawa. Lalu berikut energi pasang surut terdapat di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Papua. Ya. Nah, jadi prinsip dari aplikasi teknologi pemanfaatan energi dari laut itu ya biasanya adalah melalui pengembangan tenaga kinetik atau gerak air laut ya menjadi tenaga listrik. Nah, itu dia ya. Nah, jadi itulah potensi ekonomi maritim yang berkaitan dengan energi terbarukan laut. Nah, yang berikut yaitu potensi maritim lainnya yaitu dalam hal kegiatan transportasi laut. Nah, potensi ekonomi transportasi laut itu sangat besar sekali potensinya
Karena laut Indonesia menjadi jalur utama berbagai angkutan, seperti angkutan batu bara, angkutan kelapa sawit, angkutan minyak bumi dan gas, serta angkutan peti kemas. Nah, yang berikut potensi maritim lainnya yaitu dalam kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas lepas pantai. Nah, dari data Bahan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016, nah tercatat sekitar 70% cadangan minyak dan gas atau migas Indonesia, nah itu terdapat di lepas pantai yang lebih dari separuhnya terdapat di laut dalam. Ya. Nah, itu dia. Baik, lalu yang berikut, yang terakhir yaitu potensi ekonomi maritim ya dapat dilakukan dalam kegiatan industri dan jasa maritim. Nah, antara lain yaitu industri galangan kapal. Nah, kedua peralatan dan mesin. Lalu ketiga, industri peralatan dan mesin untuk industri migas serta pertambangan mineral. Lalu industri fiber optik dan kabel laut. Lalu industri perangkat lunak untuk manajemen pelabuhan dan transportasi laut. Ya, dan yang terakhir ya industri perangkat lunak untuk prediksi lokasi sumber ikan, cuaca, keadaan cuaca dan kondisi oceanografi. Ya, oceanografi. Oke. Nah, baik anak-anak. Nah, inilah pembahasan kita untuk hari ini ya, kiranya apa yang sudah kita bahas, kalian boleh paham ya, dan seperti biasa ya tetaplah lengkapi catatanmu, pilihlah yang penting-penting untuk kamu ingat, untuk kamu catat ya, dan ingat juga tugas ya, sebelum nanti tanggal 26 Februari dikumpul ke sekolah, nah pastikan tugas IPS 1, 2, dan 3 itu sudah selesai ya, nah jadi boleh disiap-siapkan dari sekarang. Oke, baik, sampai di sini dulu. Salam sehat buat semuanya dan terima kasih.